Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniata Rafrida dengan NPM 24610134. Saya dari program studi S1 Manajemen kelas C, Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai kriteria penilaian investasi guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1, kriteria penilaian investasi. Berikut adalah soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Tahun 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri, yaitu senilai dengan NPM saya adalah 134 miliar. Modal kerjanya adalah yaitu 1 miliar rupiah. Umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 15% perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun. Yang pertama adalah 950 juta, kemudian ada 1 miliar 100 juta, selanjutnya 1 miliar 250 juta, kemudian ada 1 miliar 400 juta, dan yang terakhir adalah 1 miliar 650 juta. Pertanyaannya adalah, berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun? Jadi teman-teman, akan ada 6 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah mengisi tabel cash flow. Nah, untuk mengetahui penyusutan, kita perlu mengurangkan investasi dan juga modal kerja, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Untuk investasi sendiri, senilai 134 miliar dikurangi dengan 1 miliar menjadi 133 miliar rupiah. Dan kemudian 133 miliar tersebut dibagi dengan umur ekonomis, yaitu 5 tahun. Sehingga penyusutan pada kriteria investasi ini adalah 26 miliar 600 juta rupiah. Setelah itu, kita harus mencari DF 15% seperti yang sudah ada pada tabel, kemudian dimasukkan masing-masing ke dalam tabel. Untuk tahunnya mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Dan IT-nya sesuai dengan yang sudah tertera pada soal dari 900 juta sampai dengan 1 miliar 650 juta. Penyusutannya kita sesuaikan dengan hasil perhitungan tadi, yaitu 26 miliar 600 juta rupiah. Nah, untuk prositnya itu merupakan hasil dari IT dan juga penyusutan. Nah, setelah itu, untuk mengisi DF 15%-nya, kita isi seperti masing-masing perhitungan DF-nya. Dan kemudian untuk mengisi PV kas bersih, kita perlu mengalihkan antara prosit dan juga DF 15%. Dan yang akhirnya akan kita jumlahkan untuk mencari jumlah PV kas bersih. Untuk jumlah PV kas bersihnya yaitu senilai 93 miliar 207 juta 850 ribu rupiah. Kemudian langkah kedua, setelah kita mengetahui jumlah PV kas bersih melalui perhitungan tabel cash flow, selanjutnya kita perlu menghitung payback period atau PP. Pada payback period ini, kalian bisa menggunakan 2 cara perhitungan. Dan yang pertama itu, jika setiap tahunnya sama, maka kalian hanya perlu membagi investasi dengan kas bersih per tahun, kemudian dikali dengan 1 tahun. Namun, jika setiap tahunnya berbeda, maka kalian harus mengurangkan satu persatu investasi dikurang dengan prosit tahun pertama. Jika hasilnya positif, maka kalian bisa mengurangkan hingga hasil pengurangan kalian itu tidak bisa dikurang lagi atau hasilnya negatif. Untuk investasi 134 miliar ini bisa kita kurangkan hingga prosit tahun keempat. Dan hasilnya pengurangan di prosit tahun keempat ini adalah untuk menghitung PP-nya, kita bagi hasil pengurangan terakhir dengan prosit tahun berikutnya, yaitu 22 miliar 900 juta kita bagi dengan 28 miliar 250 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan 12 bulan, hasilnya yaitu 9,7 bulan. Dan kita bulatkan menjadi 10 bulan, maka PP-nya yaitu 4 tahun 10 bulan. Nah, berdasarkan perhitungan yang diperoleh PP, lebih kecil daripada umur investasi. Maka kesimpulannya untuk PBT period ini
maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Tahap ketiga yang kita perlu mengetahui IRR atau Rate of Return. Nah, untuk mengetahui ERR ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu rata-rata EAT dan juga rata-rata investasi. Untuk mencari rata-rata EAT, kita perlu total EAT kemudian dibagi dengan umur ekonomi seperti yang sudah tertera di tabel saya, yaitu 6.350.000.000 kita bagi dengan umur ekonomisnya selama 5 tahun, yaitu menjadi 1.270.000.000. Selanjutnya, kita perlu mengetahui rata-rata investasi. Untuk mengetahui rata-rata investasi, kita hanya perlu membagikan investasi dengan 2. Untuk investasi saya yaitu adalah 134 miliar rupiah dibagi dengan 2 hasilnya menjadi 67 miliar. Kemudian kita baru bisa mencari ERR, yaitu dengan rata-rata EAT kita bagikan dengan rata-rata investasi, kemudian kita kalikan dengan 100% hasil yang sudah saya dapatkan seperti yang tertera pada tabel, yaitu 2,60%. Sehingga kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan yang diperoleh hasil ERR dikali dengan investasi lebih besar dibanding dengan modal kerja, maka proyek saya hitung ini layak. Next, kita akan mencari NPV dan juga PI. Yang keempat, kita akan menghitung NPV terlebih dahulu ya teman-teman, atau yang biasa kita sebut Net Present Value. Untuk mengetahui NPV ini, kita hanya perlu mengurangkan antara total PV kas bersih dengan PV investasi. Dan PV total kas bersihnya sudah kita ketahui di awal perhitungan tabel cash flow tadi ya guys, yaitu senilai 93.207.850.000 rupiah. Kita kurangkan dengan investasinya adalah 134 miliar rupiah dan menghasilkan adalah minus 40.792.150.000 rupiah. Kesimpulan dari NPV ini adalah negatif, sehingga proyek yang saya hitung tidak layak untuk diterima atau ditolak. Selanjutnya yang kelima ini adalah PI. PI ini merupakan Profitability Index. Nah, untuk perhitungan PI ini kita juga hanya perlu membagi antara total PV kas bersih dengan PV investasi, sehingga PV yang saya dapatkan adalah 0,695. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan yang diperoleh oleh PI lebih kecil dari 1, sehingga proyek ini ditolak. And finally, kita masuk ke perhitungan yang terakhir, yaitu yang keenam. Kita harus mencari Internal Rate of Return atau IRR. Nah, pada IRR ini kita perlu mengetahui perhitungan dua kutub NPV. Yang pertama adalah kutub nilai NPV positif dan yang kedua adalah kutub nilai NPV negatif. Untuk mengetahui dua kutub tersebut, kita menggunakan dua tabel dan juga dua DF yang berbeda. Untuk kutub nilai positif, di sini saya menggunakan DF-nya 1%, sehingga menghasilkan perhitungan yang sudah tertera pada tabel NPV-nya adalah 130.180.750.000 rupiah, dikurangi dengan investasi saya yaitu 134 miliar yang menghasilkan nilai kutub positifnya senilai 1.180.750.000 rupiah. Kemudian untuk nilai kutub negatifnya, NPV-nya sudah diketahui dengan perhitungan yang sudah tertera pada tabel yaitu 105.477.500.000 rupiah. Kita kurangi dengan hasil investasi saya yaitu 134 miliar. Sehingga menghasilkan kutub nilai NPV negatifnya adalah senilai minus 28.522.500.000 rupiah. Baiklah, setelah melalui ke-6 perhitungan, yaitu perhitungan yang pertama adalah tabel cash flow, yang kedua adalah payback period, yang ketiga adalah average rate of return atau ERR, yang keempat adalah NPV, dan yang kelima PI, dan yang terakhir adalah internal rate of return. Dapat disimpulkan yaitu kriteria penilaian investasi sebagai berikut. Payback period ini menunjukkan proyek layak karena modal kembali dalam waktu 4 tahun 10 bulan dari umur investasi 5 tahun. Namun NPV negatif kemudian PI-nya lebih kecil daripada 1,
ERR rendah dan IRR-nya di bawah tingkat diskonto, maka secara keseluruhan proyek ini tidak layak untuk dijalankan. Sekian pembahasan dari saya mengenai kriteria penilaian investasi. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam saya menjelaskan pembahasan tersebut, kalian bisa komen di kolom komentar ya guys. Saya Fenia Tarafrida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Bye-bye.